Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dari Prodi Teknik Lingkungan Universitas Nahdlatul Ulama Sidoarjo. Nama saya Dinda Euramadoti Naswa dengan nomor induk A241800017. Saya sekarang semester 5. Di sini saya akan mereview kembali tugas dari ekotoksikologi, yaitu jurnal yang berjudul Toksisitas Zat Besi Nano Zero Valen terhadap organisme air tawar dan laut oleh Arturo A. Keller, Kendra Garner, Robert G. Miller, Hunter S. Leinhan. Berikut adalah review jurnal melalui PPT saya. Berikut review jurnal toksisitas zat besi nano zero valen terhadap organisme air tawar dan laut oleh Arturo A. Keller, Kendra Garner, Robert J. Miller, dan Hunter S. Leinhan. Next. Pengantar besi valenol atau ZVI adalah donor elektron yang sangat baik yang digunakan untuk mengubah melalui reduksi atau oksidasi tidak langsung banyak kontaminan umum di tanah dan air tanah. Sejumlah produk ZVI atau besi valenol komersial sekarang tersedia yang mengandung partikel nano yang distabilkan. Meskipun besi valenol menjanjikan untuk banyak aplikasi remediasi resiko lingkungan masih kurang dipahami. Secara khusus, ketersediaan hayati dan ekotoksisitas besi valenol di berbagai media lingkungan belum dipelajari secara rinci, dan apa yang kami pahami tentang toksisitas besi valenol terutama didasarkan pada studi tentang besi valenol non-nano. Di sini kami memperluas pemahaman kami tentang potensi resiko ekologi besi valenol dan produk sampingan kimia untuk biota akuatik, khususnya yang mendiami aliran air tawar dan perairan laut, muara pesisir, ekosistem yang terhubung ke situs remediasi besi valenol melalui rembesan air tanah. Kami fokus pada potensi toksisitas bagi produsen utama, khususnya fitoplankton, dengan ukuran 40-80 mm dalam ukuran, dan konsumen utama. Mengingat fitur biologis dan kimiawi yang kompleks ini, sulit untuk memprediksi dalam kondisi apa besi valenol menimbulkan resiko bagi organisme planktonik. Untuk memenuhi tantangan lingkungan yang penting ini, kami menguji hipotesis berikut. Laju agregasi dan ukuran agregat besi valenol bervariasi menurut jenis pelapis dalam urutan peringkat. Hasil analisis ukuran partikel pencitraan SEM dari Nanover 25S mengungkapkan agregat besi valen nano 0 primer dengan diameter sekitar 80-120 nanometer. Karena bahan diterima sebagai bubur sampel dikeringkan sebelum pencitraan SEM. Dengan demikian, agregasi dalam gambar SEM mungkin tidak secara akurat mencerminkan ukuran materi aslinya. Bahan yang tidak dilapisi tampak lebih teraglomerasi, sehingga lebih sulit untuk menentukan ukuran partikel primer. Berikut adalah gambar pendukung analisis ukuran partikel pencitraan SEM Nanover Star didukung dengan TEM. Agresi partikel. Kami mengevaluasi agregasi partikel dalam air sintesis dan kondisi alam atau air tawar, air tanah, dan air laut. Partikel Nanover 25S stabil pada diameter hidrodinamik atau intensitas puncak sekitar 250 hingga 650 nanometer. Melintasi rentang pH dari 4-11. Partikel Nanover Star juga relatif stabil antara 700 dan 1800 nanometer di kisaran pH yang sama. Partikel Nanover 25 agak besar, beberapa milimeter pada setiap pH dan 4-10,5. Percobaan ini dilakukan pada kekuatan ionik rendah
mm. Pada kekuatan ionik yang lebih tinggi, partikel nanover 25 mulai berkurang sangat besar dengan nilai 0,3 mm, tetapi ukurannya tetap cukup stabil. Berikut adalah gambar pendukung ukuran partikel nanover mulai dari yang terbesar hingga menurun menjadi kecil. Next, keracunan untuk zooplankton. Tes exposure dalam 96 jam menunjukkan itu Dapnia magna kelangsungan hidup secara dramatis dipengaruhi oleh nanover 25S dan nanover star pada konsentrasi Fe total 0,5 magnesium liter 21. Untuk menentukan apakah toksisitas yang diamati untuk Z-valenol itu hanya disebabkan oleh besi yang terkait nanopartikel, kami mengevaluasi toksisitas Dapnia magna dari besi dan besi media pertumbuhan yang diubah, konsentrasi besi yang lebih tinggi. Seperti yang diperkirakan, ukuran agregat nanover 25S yang lebih kecil meningkatkan toksisitasnya dibanding nanover star. Permukaan oksidasi besi pasif dari nanover star juga mengurangi reaktivitasnya. Berikut adalah gambar reaktivitasnya. Next, pertumbuhan mikroalga laut atau galbana pada konsentrasi rendah 3 mg nanover star bagaimanapun tidak menunjukkan efek pada galbana, bahkan pada konsentrasi yang sangat tinggi mendekati 100 mg liter 2.1 menunjukkan bahwa agregasi dalam air laut memang mempengaruhi toksisitasnya. Berikut adalah gambar pertumbuhan mikroalga laut. Next, metode bahan 3-NZFI komersial dievaluasi nanover 25 nanover 25S dan nanover star semua dari Nano Ironsro Rajrat Republik Ceko. Bahan tersebut diterima melalui pengiriman udara dengan nanover 25 dan nanover 25S sebagai suspensi berair dan nanover star sebagai bubuk. Nanover 25S dilapisi dengan polietilen glikol, sorbitan monostearat, surfaktan. Partikel nanover star dilapisi dengan cangkang oksida besi 2 nanometer untuk mengurangi oksidasi, memungkinkan in situ persiapan suspensi. Next, kesimpulan. Kesimpulan mengingatkan bahwa uji coba dan uji remediasi penuh telah menggunakan konsentrasi sekitar 4,5 hingga 300 gram dari bubur NZVI atau besi valenol. Konsentrasi yang diharapkan dalam lingkungan akuatik dipengaruhi oleh pembuangan dari situs remediasi dapat berkisar dari miligram sampai miligram L21. Nanover 25 menunjukkan toksisitas pada 0,5 sampai 1,0 mg di media air tawar untuk fitoplankton air tawar, subcapitata, dan kutu air D. Magna dan juga beracun untuk 3 spesies fitoplankton laut pada 0,3 sampai 3,0 mg L21 mirip dengan kasus air tawar. Toksisitas kemungkinan besar berasal dari produk oksidasi yang dilepaskan dari partikel ZFI, yaitu besi 2+ dan besi 3+ ion. Studi tambahan mungkin menunjukkan bahwa pada permukaan interaksi antara ZVI besi valenol dan organisme, reaksi oksidasi dari oksidasi besi 0 ke besi 2+ juga mengakibatkan kerusakan lokal yang pada akhirnya dapat mempengaruhi pertumbuhan dan bahkan kelangsungan hidup. Dan banyak kasus
Besi valenol akan diinjeksi ke bawah permukaan pada jarak yang cukup jauh dari reseptor air tawar atau pantai, mengakibatkan pengenceran konsentrasi besi yang cukup besar, 2+ dan besi 3+. Studi toksisitas 3 spesies fitoplankton laut digunakan. Thalassiosira Pseudonana diatomycetris, Bacillariophyceae centrales, Dunalia tertiolecta, Chlorophyceae, Chlamydomonadales, dan Isochiris galbana. Kultur aksenik diperoleh dari Profasoli Guillard, National Center for Culture of Marine Phytoplankton, dan dipelihara dalam media standar. Dibuat dengan 0,22 mm menyaring air laut alami yang diatoklaf sebelum inokulasi. Rata-rata kadar besi total dalam media air laut adalah 0,04 mg. Untuk menyediakan inokulan untuk percobaan pemaparan fitoplankton diinkubasi di bawah lampu fluoresen putih dingin dengan waktu 14,10 terang banding gelap pada 20 derajat Celcius dengan aerasi selama 5 hingga 7 hari. Pertumbuhan mencapai fase log. Kepadatan sel diukur dengan hemasitometer. Eksperimen dilakukan pada 20 derajat Celcius, 34 bagian per 1000 salinitas per ukuran persen di bawah lampu fluoresen yang sama. Salah satu spesies fitoplankton air tawar, Pseudocyrneriella subcapitata atau Chlorophycea sparopleales, telah diuji kultur starter diperoleh dari Carolina Biological Supply, Burlington, NC, USA, dan dipelihara dalam media air tawar standar yang dibuat dengan air filter ultra murni 0,2 mg nanopure yang diatoklaf sebelum inokulasi. Semua kondisi lainnya sama dengan fitoplankton laut. Konsentrasi dasar besi total dalam media adalah 0,0 mg. Next, toksisitas NZI untuk Daphnia magna, pemakan zooplankton air tawar, diuji dengan pengukuran kelangsungan hidup individu muda neonatus sesuai metode EPA 2021. Budaya dewasa D. magna diperoleh dari budidaya sistem such St. Augustine FI. Betina hamil dipisahkan sampai ada neonatus yang kemudian dikumpulkan dan dipindahkan untuk menguji cawan Petri. Studi duplikat dilakukan untuk perawatan 15 mg total besi dan di bawahnya. Next, untuk menentukan konsentrasi besi total dalam media uji, 4 mili asam nitrat bebas logam jejak ditambahkan ke 1 mili sampel media yang digunakan untuk setiap percobaan fitoplankton. Sampel ini kemudian dicerna dalam digester HACH DRB200 atau HEC USA pada 80 derajat Celcius selama 60 menit dan didinginkan selama 30 menit. Diencerkan menjadi 50 mili dalam labu ukur menggunakan air nanopure dan dianalisis melalui ICP AES atau ICAP 6300 thermoscientific voltage. Sekian dari review PPT saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.